Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan kakak di channel Sofia Milatina. Gimana kabarnya semua? Baik semua ya, insya Allah ya. Semoga baik-baik semua. Hari ini kita akan belajar materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Ini biasanya ada di grade 8 atau grade 9 SMP ya, materi ini. Oke, langsung aja kita mulai. Kekongruenan bangun datar. Oke, bangun datar dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun datar tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, ini ya, belah ketupat ABCD sama dengan belah ketupat EFGH. Kakak buat di sini contohnya. Sorry ya, nggak simetris ya gambarnya. Tapi kalau misalnya kita gambar harus simetris ya. Ini adalah belah ketupat ABCD, lalu belah ketupat EFGH. Sorry. Oke. Belah ketupat EFGH dan belah ketupat ABCD. Di sini ya, mereka mempunyai bentuk yang sama, yaitu belah ketupat, dan di sini adalah ukurannya juga sama ya. Jadi ini ukurannya juga sama. Ini gambarnya kakak kurang simetris ya, tapi intinya sama. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, tentukan sudut-sudut yang seletak atau yang sama besar ya. Awalnya di sini aku buat A-nya di bawah ya. Ini kan kalau kita lihat, ini yang nomor pertama ini belah ketupatnya berdiri ya. Dan yang ini belah ketupatnya dia mendatar ya. Berarti sudut yang sama itu adalah, kalau kita lihat sudut A itu sama dengan sudut H. Karena kalau kita putar, A-nya jadi mendatar ya, A itu sama dengan sudut H. Nih. Sedangkan sudut B, berarti sudut B sama dengan sudut apa nih? Sudut G. Nih ya. Sudut B sama dengan sudut G. Terus abis itu sudut C, sudut C sama dengan sudut F, dan sisanya sudut D sama dengan sudut E. Ini kongruen. Sedangkan untuk sisi-sisi yang sama panjang, berarti sisi-sisi yang sama panjang, sisi AB ya, sisi AB ini sama dengan sisi yang mana nih? Sisi AB sama dengan sisi EH ya. Kalau kita lihat EH, kemudian sisi BC sama dengan HG. Lanjutannya aja. Nih AB sama dengan EH. Karena kan si sudut A tadi itu katanya sama dengan sudut H. Sudut B sama dengan sudut G. Berarti AB HG ya, maaf. HB itu berarti sama dengan HG. Karena kan sudut A itu sama dengan sudut H, berarti sudut B sama dengan sudut G, jadi HG. Sedangkan BC itu adalah GF ya.
panjang BC sama dengan GF. Ini BC sama dengan GF. Dan seterusnya. Ini tinggal ngikutin aja selanjutnya. Yang tadi kekongruenan, sekarang kita ke sebangunan. Jadi, jika dua bangun dikatakan sebangun, itu jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Contohnya misalnya gambar segitiga ya. Segitiga yang pertama A, B, C. Lalu segitiga yang kedua D, E, F. Sisi BC misalnya 2, AC 4, EB 6 ya. FE 4, DE 12, DF 8. Nah, ini. Kita cari yang sisi yang sama atau sisi yang sebangun. Kalau misalnya kita lihat di sini, sisi yang sebangun adalah sisi BC dengan sisi EF. Kenapa? Karena perbandingannya senilai 2 dan 4. 2 dibanding 4 itu adalah perbandingan yang senilai. Karena kan 2 kali 2 4 ya. Nah, sisi yang sebangun lagi adalah sisi AB dengan sisi DE. Ya, yaitu 6 dan 12. Oke, sisanya AC dan DF. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Oke, misalnya aku kasih sudut di sini 45. Ini 45. Ini 50. Ini gambarnya kurang simetris ya. 45, 50. Berarti sisanya sebentar. Boleh ya. 45, 50, sisanya 75 ya. 85. 85. Berarti ini aku kasih sama ya. Emang biasanya kalau sudut itu dia memang sama. Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Nah ini. Jadi sudut B nilainya sama dengan sudut E. Sudut D nilainya sama dengan sudut atau sebangun dengan sudut A. Oke, gampang kan? Selanjutnya, segitiga kongruen. Syarat dua segitiga kongruen adalah sudut-sudut yang bersesuaian seletak sama besar dan sisi-sisinya sama panjang. Jadi segitiga kongruen itu sudutnya sama antara dua segitiga, sisinya juga sama panjang antara dua segitiga. Contohnya misalnya ada segitiga siku-siku A, B, C dan segitiga siku-siku D, E, F. Ini 90. Kemudian di sini 50.
sini 40 derajat, di sini 50 derajat, 40 derajat. Oke. Berarti sudut yang sama besar adalah sudut C sama dengan sudut E. Ya. Kemudian sudut A sama dengan sudut D sama-sama 90 derajat. Terus sudut F sama dengan sudut B sama-sama 50 derajat. Kemudian sisinya yang sama panjang yang mana? Sisinya yang sama panjang kita lihat. Ini di sisi sebentar. Oke, sisi AC ini ada diapit dua sudut, yaitu sudut 90 derajat dengan sudut 40 derajat. Berarti kita lihat yang di DEF, sisi mana yang diapit oleh sudut 40 derajat dan 90 derajat. Ini 40, ini 90. Berarti sisi yang kongruen sama sisi AC adalah sisi DE. Karena sisi DE itu ada sudut 40 derajat dan 90 derajat. Berarti panjang sisi AC itu sama dengan panjang sisi DE. Kemudian kita cari panjang sisi AB. Panjang sisi AB itu antara 90 derajat sama 50 derajat. Berarti yang sama dengan sisi AB adalah sisi DF. Karena sisi DF itu terletak antara 90 dengan 50 derajat. Berarti panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AB sama dengan DF ya. Nah, yang terakhir panjang sisi CB atau BC sama dengan EF. Nah, ini adalah segitiga yang kongruen. Jadi kekongruenan segitiga itu ada 3. Yang pertama SSS atau sisi. Jadi sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini sama panjang semua ya. Ini adalah sama panjang semua. Oke. Kemudian yang kedua ada istilah sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Jadi yang kongruen sisinya dulu, kemudian sudutnya, baru sisi yang kedua dikasih garis seperti ini. Jadi dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Jadi dua sisi sama panjang dan satu sudut sama besar. Yang ketiga, sudut sisi sudut. Ya, sudut sisi sudut atau sudut sisi. Jadi ada dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang sama panjang. Ini contoh segitiga yang pertama. Sudut sisi sudut ya. Terus yang kedua adalah sudut sisi. Jadi sudut baru sisi. Sedangkan yang atasnya itu sudut, sisi dan sudut.